Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lidayati, NIM 22002027 dari kelompok 7. Baiklah, saya akan membacakan materi kami tentang teori behavioristik, teori kontingensi, dan teori sistem. Yang pertama, teori behavioristik. Konsep dasar teori behavioristik. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut Thondiker 1911, teori behavioristik dikaitkan dengan pelajaran adalah suatu proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Karakteristik teori behavioristik: yang pertama, mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, bersifat mekanistik atau dilakukan dengan mekanis tertentu, misalnya meminta maaf. Yang kelima, menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Kekuatan dan kelemahan teori behavioristik. Kekuatan teori behavioristik: 1. Dapat mengganti cara mengajak atau stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, sehingga mendapat apa yang diterima oleh murid. Yang kedua, membangun konsentrasi pikiran. Yang ketiga, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang keempat, materi yang diberikan sangat detail. Kelemahan teori behavioristik: 1. Hanya mengakui adanya stimulasi dan respon yang dapat diamati. Yang kedua, kurang memberikan ruangan gerak yang bebas bagi pembelajar untuk bereaksi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan dirinya. 3. Pelajar atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Yang keempat, kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar dari pelajar. Yang kedua, teori kontingensi. Konsep dasar teori kontingensi adalah teori kontingensi, teori kesesuaian pemimpin, yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Teori yang dikemukakan oleh Pleders ini berpendapat bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seseorang memimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok dan tingkatan-tingkatan daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Karakteristik teori kontingensi. Yang pertama, leader-member orientation, yaitu hubungan pribadi antara pemimpin dengan para anggotanya. Yang kedua, teksstrukture, yaitu tingkat struktur tugas yang diberikan oleh pemimpin untuk dijadikan oleh anggota organisasi. Yang ketiga, kekuasaan jabatan. Kekuatan dan kelemahan teori kontingensi. Kekuatan teori kontingensi. Teori ini didukung oleh penelitian empirik yang bagus. 2. Teori ini telah memperluas pemahaman kita mengenai kepemimpinan dengan mempertimbangkan dampak situasi terhadap pemimpin. Kelemahan teori kontingensi. Teori ini susah diterapkan pada setting dunia nyata karena membentuk penilaian yang kompleks dengan 3 pendukungnya, yaitu hubungan pemimpin bawahan, struktur kerja, dan kekuatan posisi yang masing-masing berbeda. Yang kedua, teori ini gagal menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk menyesuaikan pemimpin dan situasi di tempat kerja. Teori ini gagal menjelaskan secara lengkap kenapa seorang pemimpin lebih efektif dalam beberapa situasi dibandingkan situasi lain. Yang ketiga, teori sistem.
Konsep dasar teori sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Teori sistem adalah seperangkat prinsip yang terorganisasikan secara longgar dan bersifat abstrak yang berfungsi mengarahkan jalan pikiran namun dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Dan teori sistem dijelaskan bahwa prinsip sebuah sistem adalah suatu totalitas atau keseluruhan dari sesuatu unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum. Adalah memasukkan input, mengelola processing, dan pengeluaran output. Karakteristik teori sistem. Yang pertama, adanya interdependensi. Yang kedua, output sesuai dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan. Yang ketiga, eksistensi kesatuan atau totalitas dipengaruhi oleh komponen-komponennya dan sebaliknya. Yang keempat, sebagai suatu kesatuan yang mempunyai masukan atau input dan pengeluaran atau output atau tujuan tertentu. Kekuatan dan kelemahan teori sistem. Kekuatan teori sistem. 1. Mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, di teori sistem mengutamakan kerjasama sehingga dalam organisasi yang bekerja sama mengarah ke tujuan yang sama akan lebih efektif daripada bekerja sendiri-sendiri. Memiliki konsep dan metode untuk pemecahan masalah. Yang ketiga, karena adanya perubahan setelah terjadi kekacauan, maka organisasi akan lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang membuat kekacauan seperti yang sudah terjadi. Yang keempat, di dalam teori masa depan diberikan kebebasan orang-orang dalam berpikir dan memberikan pencerahan pada organisasi, sehingga mempunyai lebih dari satu strategi. Kekuatan teori sistem. 1. Terdapat batasan-batasan dan harus bekerja sesuai sistem sehingga tidak memikirkan perasaan dan psikologi dari manusia yang ada dalam organisasi, sehingga begini ya harus begini, tidak boleh begitu. Membutuhkan pengkajian organisasi secara terus-menerus. Yang ketiga, dalam teori kekacauan harus menunggu adanya kekacauan dahulu baru melakukan perubahan.